Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan tak lupa kita juga berdoa memohon agar supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta semoga sholawat bersambung bagi umat beliau yang mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki ayat terakhir dari surat Nuh. Ayat ini Masya Allah ya, berisi tentang doa Nabi Nuh setelah Nabi Nuh mendoakan keburukan bagi umatnya yang kafir. Tidak lupa Nabi Nuh mendoakan kebaikan bagi diri beliau, bagi orang tua beliau, bagi orang beriman di masa beliau, dan juga orang beriman yang akan datang. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi Nuh sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazididz zalimina illa tabara. Rabbighfirli, Rabbi wahai Tuhanku, ighfirli ampunilah aku, wali walidayya ampunilah juga ibu bapakku, walimang dakhala baitiya dan siapapun yang memasuki rumahku, mukminan dengan beriman, walil mu'minina wal mu'minati dan ampunilah semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, wala tazidz zalimina dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu illa tabaro, selain kehancuran.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Nuh alaihissalam setelah mendoakan kebinasaan bagi kaumnya yang kafir, Nabi Nuh alaihissalam juga mendoakan kebaikan untuk seluruh orang-orang beriman. Nabi Nuh alaihissalam dalam ayat ini pertama mendoakan diri beliau sendiri. Dan inilah dalil bahwa mendoakan diri sendiri itulah yang didahulukan. Baru setelah itu mendoakan orang lain. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga mendoakan walidayya, kedua orang tua beliau. Ini sebagai dalil bahwasannya ayah dan ibu Nabi Nuh itu sudah beriman. Terbukti Allah tidak menegur Nabi Nuh yang mendoakan ampun bagi kedua orang tuanya. Ini dalil ayah dan ibu Nabi Nuh sudah memeluk agama Islam. Jika seandainya kedua orang tua Nabi Nuh belum memeluk Islam alias masih kafir, Allah pasti menegur Nabi Nuh saat beliau mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak mendoakan sang ayah Azar yang masih kafir dan memohonkan ampun untuk orang tuanya, ternyata Allah menegur Nabi Ibrahim dan melarang untuk mendoakan ampun bagi orang tuanya. Kemudian setelah itu Nabi Nuh tidak lupa mendoakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga mendoakan orang-orang beriman di antara keluarganya. Dan beliau menyebutkan walimang dakhala baitiya mu'minan, dan juga ampunilah dosa siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman. Kenapa Nabi Nuh menyebutkan demikian? Karena istri Nabi Nuh alaihissalam sendiri belum beriman alias masih kafir. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tahrim ayat 10. Allah berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafarum Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhi wa ra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Daraballahu masalan, Allah telah membuat perumpamaan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, yaitu tentang imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi Nabi Nuh diuji dengan istrinya yang tidak mau beriman alias kafir, sedangkan Nabi Lut diuji dengan istrinya juga. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya, yakni istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, sama-sama di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Fakhanatahuma, lalu keduanya berkhianat
falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka ya, kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Ya, jadi walaupun suaminya itu nabi, tapi kalau istrinya tetap kafir, maka tidak berkutik nabi itu untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada istrinya. Waqilat khula, dikatakan kepada kedua wanita itu, masuklah kalian an-naro, ke dalam api neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Ya, Masya Allah ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan seorang nabi yang solih berdakwah di tengah-tengah umatnya 950 tahun. Ternyata selama fase dakwah itu istrinya tidak beriman. Kira-kira kalau kiai atau ustadz di zaman sekarang jilbaban, kalau nutup aurat bojone gak nutup aurat, gak oleh ghibah ngerasani bojone tukang ngerasani, mungkin seperti itu. Mungkin ya, Masya Allah ya. Berarti ujian Nabi Nuh sangat berat. Ujian Nabi Lut juga berat. Sing lanang dakwah, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, sing wedok ya ngemposi di belakang ya. Cara dagelane ngenten, Pak. Enek wong dodolan salak, sing mburi dodolan sepet, Pak. Sing ngarep bengak-bengok salah, sing mburi sepet. Nah, seperti itu. Bojone ngomong dakwah, ayo sing wedok ngembosi. Nauzubillah min dzalik, ya ini ujian yang berat. Ya semogalah Allah lindungi kita. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Nuh juga mendoakan seluruh kaum mukminin, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup di kemudian hari. Masya Allah. Dan ini luar biasa fadilah keutamaannya. Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang mendoakan orang beriman yang tidak ada di hadapannya, maka orang itu mendapatkan kebaikan sebanyak orang beriman yang dia doakan. Dan juga doanya itu diamini oleh malaikat. Dan kita akan mendapatkan seperti apa yang kita doakan. Disebutkan dalam hadis rawahu Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid jilid 10 halaman 213 dengan sanad yang jayyid ya. An Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, barang siapa yang memohonkan ampun untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, Allah akan mencatat untuknya setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan itu satu kebaikan. Sekarang itu orang beriman sedunia berapa? Anggaplah 3 miliar sedunia misalnya. Berarti ketika Anda mendoakan mereka, ya Allah ampunilah dosa orang-orang beriman, maka Anda mendapatkan kebaikan sebanyak 3 miliar. Masya Allah. Belum lagi malaikat ya, yang Allah perintahkan untuk bertugas mengaminkan dan ya, mendoakan orang yang mendoakan saudaranya yang tidak hadir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Rasul bersabda dari Ummu Darda radhiyallahu anhu,
da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, mustajabatun, adalah doa yang pasti akan dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi orang itu ada malaikat yang diutus untuknya. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malak al muwakkal bi amin walaka bimislin, maka malaikat yang ditugaskan untuk hal itu dia mengatakan amin, semoga Allah mengabulkannya, walaka bimislin, dan untukmu mendapatkan apa yang ia dapatkan. Masya Allah. Rawahu Muslim nomor 2733. Maka kaum muslimin jangan malas untuk mendoakan saudara-saudari kita mukmin mukminah, ya, semua secara umum. Nah, seperti doa, ya, Nabi Ibrahim misalnya, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab misalnya, ya. Kemudian doa sahabat Ansor, ya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Masya Allah. Satu doa yang kita panjatkan mendapatkan kebaikan sebanyak orang beriman yang pernah ada. Bayangkan orang beriman di zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang berapa, kan gitu. Alhamdulillah rampung surah Nuh. Surat Jin, suratul Jin dulu sudah kita sampaikan muqaddimah, pembukaan, dan juga sebab turunnya surat, ya, sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Jadi ada dua kisah yang terkenal yang berkaitan dengan surat Al-Jin, ya. Keduanya sama-sama sahih dan keduanya bisa kita gabungkan, ya. Mari kita lihat, ya, ayat pertama dari surah Al-Jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul, katakanlah ya Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahustama'a, bahwa nafarun, sekumpulan, minal jinni, dari jin, istama'a, telah mendengarkan apa? Bacaan Al-Quran. Faqalu, lalu mereka berkata, inna, sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengarkan Qur'anan ajaba, bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Masya Allah, ya. Jadi Quran itu memang luar biasa. Dia itu berfungsi sebagai obat, sebagai syifa, penyembuh. Dia juga menjadi syafaat kelak bagi pembacanya, bagi orang yang mengamalkannya di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wacoan Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Quran akan datang kelak pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan Quran itu sumber hidayah, sumber ilmu itu Quran. Maka siapapun yang ingin, ya, mendapatkan hidayah, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, fahami Al-Quran, ya.
Nah, jadi Quran itu merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat jin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat atau sedang membaca Al-Qur'an. Sehingga Allah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jin itu datang. Ketika engkau tadi sholat membaca Quran, jin itu datang kepadamu ya Muhammad. Ketika engkau membaca Quran, jin datang kepadamu ya Muhammad. Ngapain? Mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, wa idz sarafna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ya Muhammad, ketika kami hadapkan kepadamu nafaron minal jinni, serombongan jin, yastami'unal Qur'an, yang mendengarkan Al-Qur'an. Ya, jadi Nabi itu tidak bisa melihat jin tanpa izin dari Allah. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang yang bukan Nabi mengaku bisa melihat jin, bahkan menikah dengan jin. Nah, saya pernah melihat di YouTube ada dukun menikah dengan jin. Ya kayak gitu, pesta pernikahan. Dia sendirian. Ya pakai baju pengantin, jalan sendiri, dan seakan-akan di sebelahnya ada istrinya. Ketika ditanya, mana istrimu? Ini di sebelahku. Padahal yang lain nggak bisa melihat. Nah, maka orang yang mengaku melihat jin, maka dia ada jin pada dirinya. Berarti perlu diruqyah. Seperti indigo ya, indigo itu ada jinnya Pak, harus disembuhkan itu. Jangan bangga menjadi orang indigo. Ustadz, anak saya bisa melihat jin. Nah, jangan seneng, harus disembuhkan. Kasihan nanti mentalnya terganggu. Itu hukum asal ya. Tanpa izin dari Allah, maka ya Nabi tidak dapat melihat jin. Begitu juga para sahabat tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Tapi kalau dalam bentuk ya penyamaran bisa jadi. Tapi kita kan nggak tahu itu jin atau bukan, kan gitu kan. Karena jin punya kemampuan bisa beralih rupa, menjadi ular, menjadi hewan ya, atau mungkin menjadi yang dia inginkan. Nah, tentunya itu juga dengan izin Allah. Lihat, Nabi nggak tahu kalau dia sedang baca Quran dikelilingi oleh nafar, sekelompok dari bangsa jin, nggak tahu Nabi. Nabi tahu ketika dikabarkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah. Nah begitu. Dan Nabi terkadang bisa melihat jin dengan izin Allah, seperti Nabi melihat ketika sholat itu renggang, mboten rapet Pak. Kata Nabi, di sela-sela soft itu ada jin seperti anak kambing ya. Seperti anak kambing ya. Jadi jinnya dulinan kono ya. Geridu itu menggoda orang yang sedang sholat. Itu dengan izin Allah. Bahkan Nabi pernah diganggu ketika sholat tahajud, lalu jin itu dicekek oleh Nabi, ditekek, dan Nabi merasakan dingin lidahnya di tangan Nabi. Lalu Nabi berkehendak untuk mengikat jin itu di tiang masjid supaya besok sahabat bisa melihatnya. Tetapi beliau ingat doa Nabi Sulaiman, akhirnya dilepaskan, tidak jadi diikat. Itu hadisnya kan sahih ya. Itu hadisnya sahih. Jadi Nabi pernah mengalami itu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Maka jin itu ya bervariasi Pak ya, bervariasi. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir ya. Ya. Ada jin yang ahli bid'ah, ahli sunnah ya. Ya itu ada semuanya. Karena jin juga mukallaf, jin juga
mukallaf. Ya. Jin itu mukallaf, sebagaimana kita orang beriman itu mukallaf. Mukallaf artinya apa? Dibebani kewajiban syariat. Nah, begitu. Nah, kisah-kisah tentang jin ya mencekik ifrit ya. Kisah Nabi SAW mencekik ifrit ya, mencekik jin itu bisa dilihat dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim ya. Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis Abu Dawud ya, jin juga pernah menampakkan diri kepada sahabat Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid diperintahkan menghancurkan berhala Uzza, ya, beliau pergi ke sebuah kampung, lalu di situ ada jin perempuan telanjang dengan rambut acak-acakan. Lalu Khalid menusuk jin itu dengan pedangnya. Begitu juga Ammar bin Yasir, ya, itu juga pernah ditampakkan jin padanya. Ya, jadi banyak hadis-hadis yang itu menunjukkan jin itu bisa beralih rupa. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dulu pernah kita sampaikan ya, kisah sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang meninggal dipanah oleh jin. Ya. Yang meninggal dipanah oleh jin. Nah, dan masih banyak kisah-kisah yang lain ya. Artinya jin itu juga bisa membahayakan kita ya. Jin bisa membahayakan kita, seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3423 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna ifritan minal jin, sesungguhnya ifrit itu bagian dari jin. Kemudian tafallatal barihah liyaqta'a alayya sholati, tiba-tiba jin ifrit menggangguku untuk memutus sholatku tadi malam. Nabi pernah diganggu sholatnya oleh jin ifrit. Kanani Allah minhu fa'akhadtuhu, kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkan jin ifrit. Fa'akhadtuhu, lalu aku pun memegang jin ifrit. Fa'aradtu an arbutahu ala sariyati min sawaril masjid. Lalu aku ingin mengikat jin ifrit pada salah satu tiang dari tiang Masjid Nabawi. Hatta tangzuru ilaihi kullukum, sampai kalian itu bisa melihatnya. Fadzakartu da'wata akhi Sulaiman, lalu aku teringat doa saudaraku Sulaiman alaihissalam. Apa doa Nabi Sulaiman? Beliau pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, ya Allah, anugerahkan kepadaku sebuah kerajaan yang belum pernah dianugerahkan kepada seorang pun ya. Jadi tidak ada yang akan pernah mampu menyaingi kerajaan Nabi Sulaiman. Sebab itu doa Nabi Sulaiman. Di antara kerajaan Nabi Sulaiman itu ada pasukan dari bangsa jin. Dan Nabi kita SAW ingat doa ini. Dia nggak ingin menyaingi Nabi Sulaiman tentang jin. Ya, maka faradatuhu khasian, lantas ya aku pun melepaskannya sementara dia dalam kondisi terhina, terhina. Bahkan dalam riwayat yang lain ada ifrit membawa obor dari api untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya jin itu bisa mengganggu manusia secara fisik, bisa ya, bisa saja. Nah, seperti itu. Sebab jin memang diberi kemampuan bisa berubah wujud menjadi benda lain, bisa menjadi manusia, bisa menjadi binatang dan sebagainya ya. Bahkan masih ingat ya kisah yang sahih dalam hadis Muslim
nomor 2236. Kisah yang dikisahkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dulu ada seorang pemuda yang baru menikah, manten anyar. Ketika perang Khandaq di siang hari, suaminya minta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Nabi SAW pun mengizinkan dia untuk pulang menjenguk istrinya. Lalu Nabi berpesan, jangan lupa ya bawa senjata, sebab aku khawatir kamu akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidzah. Ya, jadi ketika perang Khandaq atau perang Ahzab itu kan kota Madinah dikepung dari seluruh penjuru. Orang kafir Quraisy berjumlah 10.000 dari gabungan suku-suku, maka dinamakan Ahzab ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berpartai-partai dari kata Hizbun. Ternyata dari arah dalam Nabi dikhianati oleh orang munafik dan orang Yahudi. Mereka yang sudah mengambil sumpah setia untuk berbaiat dengan Nabi, ternyata ketika Madinah dikepung, mereka menusuk dari dalam, yaitu orang Yahudi. Maka Nabi berpesan kepada sahabat tadi, nanti kalau pulang jangan lupa bawa senjata. Nah, begitu. Khawatir nanti dicegat oleh orang Yahudi. Ketika sampai di rumah, laki-laki ini yang manten baru ini, manten anyar ini, melihat istrinya berdiri di pintu. Ya, dan pemuda ini kebetulan pencemburu. Loh, nyapa bojo kok njobo? Karena aku sudah pesan jangan keluar rumah, jangan tinggalkan rumah. Ya, jadi cemburu, maklumlah pengantin baru. Dikira ngapain kan ya? Lalu dia hendak memukul istrinya. Ketika dia akan memukul istrinya, sebentar suamiku, tahan dulu. Coba kamu masuk ke rumah, lihat dulu ada apa di rumah. Kenapa aku keluar? Karena ternyata di dalam rumah ada apa? Di dalam rumah ada ular besar yang melingkar di atas kasur. Nah, maka terjadilah perkelahian antara pemuda dan ular itu, dan keduanya mati. Nah, dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, ya, ular atau pemuda itu. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat yang ada di situ, sahabat-sahabatku, inna bil Madinah jinnan, sesungguhnya di kota Madinah ini ada segolongan jin, qad aslamu, yang telah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an, maka apabila kalian melihat satu dari mereka, ya, fa'adhinuhu atau fa'dhinuhu, ya, fa'adhinuhu salasata ayyam, izinkan mereka tinggal di rumahmu 3 hari. Mungkin ada jin bentuk ular ya, datang ke rumah Anda, itu kan bertamu Pak, maka izinkan 3 hari Pak. Nah, nanti ada penjelasan kata ulama, hadis ini berlaku di kota Madinah, kata ulama ya. Nah, karena Nabi yang menyampaikan di kota Madinah, kata Nabi kan di kota Madinah. Ada di luar Madinah kita nggak tahu ya, tapi ada yang mengatakan ini berlaku umum, baik berlaku bagi penduduk Madinah maupun di luar Madinah. Tapi saya kira nggak ada yang sabar ya. Ulone sak kentol misalnya, moro melungker nang ruang tamu, masa mbok jano tolong dino. Kemudian fa'in badalakum ba'da dzalik, tapi kalau selama 3 hari itu berlalu, dia ya tetap di situ, ya, tetap menampakkan diri di situ, nggak mau pergi, faktuluhu, bunuhlah dia. Fa inna ma huwa syaiton, karena sesungguhnya dia itu setan. Tapi kalau itu jin muslim, pasti dia pergi setelah 3 hari pergi. Nah, maka kaum muslimin, kalau memang kita nggak siap ya diusir aja. Diusir, suruh keluar. Sambil baca ta'awud, diusir, suruh keluar. Alhamdulillah. Nah, itulah kaum muslimin.
Atau kalau terpaksa mau membunuh ular yang ada di rumah kita atau binatang yang ada di rumah kita, entah itu kalau jengking, kelabang ya, maka baca ta'awud, khawatir itu jin. Kalau kita nggak baca ta'awud, nanti mereka akan balas dendam atau mereka akan ya, memanggil saudara-saudaranya. Kan banyak kasus-kasus para peruqyah itu menceritakan pengalaman mereka. Ya, ada seorang bapak ya di Saudi sana membersihkan belarae kurma. Dia membersihkan tanpa membaca bismillah atau ta'awud, lalu diketoi. Ternyata ala qadarillah di antara salah satu pelepah itu menimpa anak jin yang sedang bermain di bawah pohon kurma. Dilalah mati, Pak. Akhirnya balas dendam keluarganya menyerbu keluarga si petani tadi. Nah, petani tadi diserang di rumahnya. Nah, yang satu ya itu jadi kesurupan semua sak keluarga itu kecuali suaminya tadi itu. Ketika diru'ya ngomong itu jinnya. Ini pengalaman ya, saya baca di kitab ya yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Wahid Bali. Ini peruqyah terkenal di Saudi Arabia. Jadi jinnya cerita ketika disuruh keluar, ayo keluar, jangan mendolimi saudaramu muslim. Loh, yang mendolimi dulu itu ya bapaknya ini, anakku sedang bermain kok, moro-moro keceblokan belara kan itu kan ya. Akhirnya balas dendam ya, macam-macam lah cerita-cerita itu, macam-macam. Yang jelas kaum muslimin ya, banyak kisah-kisah diceritakan dalam hadis-hadis. Jadi banyak sekali, ada hadis Imam Mujahid ya, ada hadis ya, banyak. Imam Mujahid juga menceritakan di zaman tabi'in ya. Muridnya Ibnu Abbas itu pernah menceritakan. Apa kata Mujahid? Baina ana dzata lailatin usolli id qama ya mislil ghulam baina yadayya qala fashaddatu alaihi. Suatu malam ketika saya sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapan saya. Lalu saya desak dia untuk menangkapnya. Tiba-tiba dia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga saya mendengar dia jatuh. Setelah itu dia tidak datang lagi. Itu jin ya. Jadi banyak kisah-kisah para sahabat tabi'in itu ketemu dengan jin atau gulat dengan jin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi jin itu bisa saja menyakiti manusia. Nah, jadi kaum muslimin, ayat ini menunjukkan ketika sekelompok jin ya, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, mereka mengakui keagungan Al-Quran. Buktinya mereka langsung memahami yang dibaca, mentadaburi yang dibaca, dan mendakwakan di tengah umatnya. Allah ceritakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 30 ya, falamma qubiya, maka ketika telah selesai mendengarkan bacaan Al-Quran, walau ila qaumihim mungzirin, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan atau berdakwah. Qalu, jin itu mengatakan, ya qaumana, hai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran diturunkan setelah Nabi Musa. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Adam jauh, Pak. Disebutkan dalam tafsir Al-Munir jilid 3, jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Musa sab'umi'ah sanah, 700 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 700 tahun. Dan wa kana baina Musa wa Isa alfu sanah. Sedangkan jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1000 tahun ya. Sedangkan jarak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 400 tahun, ada yang mengatakan 700 tahun. Wallahu a'lam, kayaknya 400 tahun lebih mendekati kebenaran. Berarti 1400 tahunan ya jarak antara kitab Taurat dengan
Al-Quran. Nah, jin itu mendengar itu, berarti umur jin panjang ini ya. Nah, memang jin itu beda dengan kita, usianya memang lebih panjang. Ya. Musaddiqal lima baina yadayhi. Kitab ini, Quran ini membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yahdi ilal haqqi. Kitab ini, kata jin kepada kaumnya, membimbing kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan kitab ini mengajak kepada jalan yang lurus, kata jin, Pak. Kalau jin aja beriman, membenarkan Al-Quran sebagai hidayah, sumber hidayah, membenarkan Quran sebagai petunjuk yang lurus bagi yang mau mengikutinya, masa kita nggak percaya? Ya kalah dong dengan jin kita ya. Jangan kalah sama jin. Nah, makanya nanti ayat-ayat dalam surah Al-Jin ini pembahasannya itu berbicara antara para jin yang beriman dan jin yang belum beriman. Itu dialog-dialog itu nanti. Ya, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Dan pembahasan atau pembicaraan ini nggak bisa didengarkan oleh Nabi. Ya, sebab jin itu tinggal di alam ghaib. Di alam ghaib. Ya. Nah, Nabi tahu ketika Allah memberitahu. Nah, kalau Allah tidak mengabarkan atau tidak memberitahu, ya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tanyakan? Gak ada ya? Monggo. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara garis besar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan syarat peruqyah. Karena terbukti ada sahabat Abu Sa'id itu kan ketika safar dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tiba di suatu suku, mereka minta untuk diberi jamuan atau suguhan, tapi mereka tidak dilayani, alias nggak direken lah. Tiba-tiba ketua suku itu disengat oleh binatang berbisa, lalu diobati, nggak ada yang bisa. Lalu ada yang mengatakan, coba kamu temui itu pendatang baru itu yang baru datang itu, mungkin mereka memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu pemimpin suku kita. Lalu tiba-tiba mereka datang kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Abu Sa'id siap, tapi minta syarat nanti supaya diberi jamuan, kasih hadiah gitu kan. Ya wes, akhirnya dibacakan Al-Fatihah, Pak. Sembuh, Pak. Dengan izin Allah sembuh. Lalu dapat hadiah kambing. Pas mau disembelih, sebentar, kita ke Nabi dulu. Kita tanya sama Nabi tentang pemberian ini, boleh enggak ini? Lalu datang kepada Nabi dan Nabi bertanya, dari mana kamu tahu kalau itu ruqyah? Dari mana kamu tahu? Nah begitu. Pertanyaan Nabi ini bukan mengingkari, tapi untuk menetapkan saja. Nah, maka dari sini kita tahu ternyata Nabi tidak pernah menyebutkan dalam hadis-hadis tentang syarat ketentuan tentang peruqyah atau mu'allij. Ya. Nah, yang jelas orang yang meruqyah adalah orang yang baik, Pak. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang istiqomah dalam kebaikan, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, orang yang zikirnya rutin, ya, zikir pagi sorenya, zikir mau tidurnya, orang yang bacaannya itu baik, ya benar ya, orang yang amalnya itu amalan-amalan soleh, orang yang menjauhi maksiat tentunya ya, orang yang menjauhi perbuatan bid'ah, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Nah itulah
ya yang tepat untuk menjadi seorang peruqyah. Dan dia menjaga makanannya, ya, makanan itu halal, ya, menjauhi yang haram, menjauhi yang syubhat, yang samar, ya, seperti itu. Sebab apa? Sebab ruqyah itu berkaitan dengan dikabulkan doa kita. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis, atib mat'amaka lakin, ya, takun mustajab dakwah. Perbaikilah mat'amaka, makananmu, takun mustajab dakwah, engkau akan menjadi orang yang diijabahi doanya, yang dikabulkan doanya. Maka dari sini kita tahu orang yang meruqyah hendaknya dia itu, ya, memiliki kriteria secara umum yang kita sebutkan tadi. Nah, begitu. Imam Syafi'i menambahkan ketika meruqyah bacaannya dikeraskan, Pak, supaya terdengar apakah ini betul-betul dari ayat Quran atau dari selain ayat Quran. Karena kebanyakan orang yang tukang jampi atau suwu, ya, yang ghairu syar'i, non syar'i, itu nggak mau dikeraskan bacaannya. Pasti umi. Nah, begitu, ya. Nah, saya khawatir itu yang dibaca nanti jangan-jangan hong wilah yang sekarang bawa langgeng sekar mayang, kan bahaya kalau begitu. Nah, atau dikir-dikir yang nggak ada sunnahnya. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i ini penting untuk apa? Untuk mengetahui apakah itu betul-betul dari Quran atau tidak. Sedangkan syarat kedua bagi peruqyah itu semua Al-Quran itu ruqyah. Tidak mesti surat I, surat A, surat B, enggak, ya. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat tadi, Al-Fatihah dia bacakan. Entah itu 1 kali, 2 kali dibacakan lalu disuwuke. Ya, ruqyah kan sama dengan jampi, ya, jampi bahasa Jawanya, atau suwuk, ya, itu ruqyah. Nah, bisa juga Muawwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, bisa juga Al-Ikhlas atau surat Al-Baqarah, atau mungkin akhir surat Al-Baqarah atau ayat kursi, silahkan. Atau mungkin dari surat-surat yang lain, ya, silahkan. Nah, kemudian syarat yang ketiga, orang yang sakit, orang yang beriman, Pak, orang beriman, orang soleh, orangnya baik, orangnya takwa, orangnya istiqomah di atas agama Islam, jauh dari yang diharamkan, itu, Pak. Nah, itu orang yang sakit, ya. Berarti meruqyah orang Hindu, orang Buddha nggak diperkenankan, Pak, nggak boleh. Sebab apa? Ruqyah itu kurang berpengaruh kepada ahli maksiat. Jadi kalau ada orang biasa maksiat di ruqyah, nggak mempan, Pak, ya, sulit itu, Pak. Mungkin jenengan capek sendiri nanti, atau malah dijotosin jenengan nanti, ya. Nah, begitu. Dulu kita pernah di Karangpandan itu kan, kita itu ada pasien itu memang dia itu tukang nyadran, Pak, ya. Tukang nyadran, ya, karena kita sedang dalam misi dakwah, ya, pendekatan dengan harapan kalau sembuh nanti mereka mau masuk Islam, kan begitu. Karena mereka Islamnya masih Islam kejawen gitu kan, ya. Itu ngamuk, Pak. Pas di ruqyah itu nggak mempan, Pak. Malah ditantang, teman-teman itu ditantang. Bahkan ustadz kami dilempar sama batu bata, Pak. Kepala ini bendol itu, Pak, ya. Nah, ya sulit, Pak, emang sulit. Ya. Nah, itu syarat, Pak, itu syarat. Kemudian syarat keempat, orang yang sakit itu meyakini Al-Quran adalah syifa, rahmat, penawar, obat. Itu harus yakin, nggak boleh ragu. Kita mau meruqyah, dia nggak ragu dengan Quran, ya, nggak mempan, Pak. Ya. Ini penting, ini penting, ya. Misalnya orang itu begini, coba kamu ruqyah saya, ya. Kalau mempan, alhamdulillah. Kalau nggak mempan, berarti nggak apa-apa, wes. Ini kan berarti ragu. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ini nggak ngefek nanti, nggak ngefek. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri, pencet akhir. Pojok.
Nah, saya kenal. Sambut.